Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnul Hatimah dari program studi perpajakan Politeknik Bosowa kelas pajak semester 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai PPh pasal 22. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang materi sebelumnya, yaitu PPh 21, bisa diklik pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu PPh pasal 22. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 itu adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan dalam satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Nah, selanjutnya itu pemungutan PPh pasal 22 itu atas impor barang dari yang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, penyetoran itu dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atau biasa disingkat dengan SSP. Nah, untuk pemungutan PPh pasal 22 ini atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA. Nah, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah membayar. Nah, wajib disetor oleh penyetor atau oleh pemungut ke kas negara. Nah, ke kas negara itu melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama siapa? Atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak, serta surat setoran pajak itu berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Jadi untuk surat setoran pajak atau SSP itu berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya itu untuk pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut. Nah, selanjutnya itu untuk pemungutan PPh pasal 22 oleh pemungut pajak. Selain wajib pajak, wajib juga disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Nah, pemungut wajib menerbitkan bukti. Ingat, pemungut itu wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 di tempat penyetorannya. Adapun tarifnya PPh pasal 22 ini, yang pertama itu tarif 2,5% untuk importir yang memiliki importir adalah yang dimana itu 2,5% dikali dengan nilai impor. Selanjutnya itu untuk tarif 7,5% itu yang pertama untuk importir yang tidak memiliki API, yaitu 7,5% dikali dengan nilai impornya. Yang kedua itu barang impor yang tidak dikuasai yaitu 7,5% dikali dengan harga jual dari lelangnya. Nah, selanjutnya itu yang terakhir tarif 1,5% berdasarkan dari APBN, yaitu 1,5% dikali dengan nilai pembeliannya. Nah, itulah tadi beberapa tarif mengenai PPh pasal 22. Selanjutnya itu mengenai kapan dilakukan penyetoran dan pelaporan dan dilakukan di mana. Oke, let's go. Oke, selanjutnya mengenai PPh pasal 22 itu atas pembelian barang disetor. Barang disetor itu oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Nah, paling lambat itu tanggal 10 bulan takwim. Nah, berikutnya itu dengan menggunakan formulir SSP atau surat setoran pajak. Nah,
Sedangkan untuk pelaporannya itu kita menyampaikan SPT masa ke KPP Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 20 hari setelah masanya berakhir. Nah, itulah tadi mengenai penyetoran dan pelaporannya kapan dan dilakukan di mana. Nah, selanjutnya itu saya akan memberikan sedikit ilustrasi mengenai PPh pasal 22. Langsung saja, saya ambil contoh yang singkat itu. Pada tanggal 20 Februari 2015 itu, bendahara membeli 4 printer dari PT Super Komputer Indo yang dengan harga beli sebesar 22 juta. Ini tuh harganya itu sudah termasuk PPN-nya. Nah, besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut itu adalah pertama untuk pemungutan PPh-nya itu. Nah, untuk pemungutan PPh-nya itu harga pembeliannya sama dengan 22 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk DPP-nya itu 20 juta, 100 buka kurung itu 100 dibagi 110 dikali 22 juta ribu rupiah. Nah, selanjutnya untuk PPh pasal 22-nya itu 1,5%, yaitu tadi tarifnya dikali 20 juta sama dengan 300.000. Untuk pemungutan PPN-nya itu DPP-nya itu 20 juta, PPN-nya 10% dikali 20 juta sama dengan 2 juta. Nah, untuk kewajiban bendahara itu pertama, melakukan pengecekan keabsahan faktur pajak yang telah diisi dengan cara cara dan data wajib pajak PT Super Komputer Indo. Nah, yang kedua itu menyetor PPh pasal 22 dan PPN-nya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tambahan mengenai ilustrasi dari kasus yang saya jelaskan tadi. Itu PPh pasal 22 itu diberlakukan pada banyak subjek pajak, baik itu milik pemerintah maupun swasta. Nah, untuk yang melakukan kegiatan perdagangan maupun ekspor maupun impor dan reimpor itu, pemberlakuan bahkan meluas sampai ke perdagangan barang perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Nah, orang kan baru melakukan usaha itu karena ingin mendapatkan keuntungan kan, jadi itu. Nah, sebab PPh itu pasal 22 dapat dikenakan saat penjualan ataupun pembelian adalah perlu untuk mencermati dan memahami sepenuhnya segala hal yang terkait mengenai PPh pasal 22. Dengan begitu kita bisa mengetahui dengan pasti apakah badan usaha yang kita masuki itu adalah subjek pajak, dan transaksi pembeliannya itu yang kita atau badan usaha yang kita dikategorikan itu sebagai subjek pajak PPh pasal 22 atau tidak. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai PPh pasal 21. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui penjelasan tadi, saya akan pasang di deskripsi di bawah. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dibaca di bawah, dan akan saya tampilkan contoh soal di samping sini. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman yang ingin lihat slide-nya, ini adalah slide jawabannya.